Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Makul Public Relation ingin memaparkan materi tentang komunikasi perusahaan dan public relation keuangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Rizka Yuhana, NIM 411951. Kemudian ada Afida Fitriani, NIM 41195754. Kemudian Rifki Dava Surya, NIM 411957, dan Rizky Andrean, NIM 411960. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi perusahaan atau corporate communication. Corporate communication adalah fungsi manajemen yang menawarkan kerangka kerja untuk koordinasi yang efektif dari semua komunikasi internal dan eksternal dengan tujuan keseluruhan membangun dan mempertahankan reputasi yang menguntungkan dengan kelompok pemangku kepentingan di organisasi itu. Kemudian, corporate communication menawarkan fungsi-fungsi komunikasi yang terdiri atas identitas dan citra, iklan dan advokat korporat, tanggung jawab perusahaan, komunikasi atau komunikasi pemasaran, sistem komunikasi internal, investor relation atau IR, kemudian ada hubungan pemerintah, dan manajemen krisis atau urgensi. Kemudian salah satu subfungsi penting dari corporate communication adalah investor relation, di mana urgensi semakin penting ketika pasar-pasar lokal bergeser dan melebur ke dalam sebuah pasar global, dan ketika globalisasi semakin memungkinkan resensi dari suatu negara memulai sebuah efek domino ke seluruh dunia. Kemudian fungsi-fungsi dari komunikasi korporat adalah 1. Mengatur reputasi korporat, 2. Meluncurkan produk baru, 3. Merekrut bakat unggul, 4. Meluncurkan produk baru, tadi sudah ya, maaf. Kemudian mengembangkan strategi perusahaan, kemudian hubungan dengan pemimpin komunitas, kemudian ada CSR atau tanggung jawab sosial korporat, kemudian menaikkan persepsi investor atau analisis persepsi dari kesejahteraan perusahaan, kemudian mempertahankan bakat unggul, isu hijau atau ketahanan lingkungan, kemudian mengatasi krisis penarikan produk dan lain-lain, dan yang terakhir membentuk merek perusahaan. Sekian dari pengertian komunikasi perusahaan. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian public relation keuangan. Nur Schunwert dan kawan-kawan 2016 mengartikan komunikasi keuangan sebagai pembentukan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara sebuah organisasi atau perusahaan dengan para pemangku kepentingan yang berkaitan, melalui pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi keputusan yang optimal mengenai alokasi sumber daya keuangan maupun non-keuangan. Pengertian komunikasi keuangan di atas juga memuat dua istilah, yaitu pemangku kepentingan dan pertukaran informasi.
Pemangku kepentingan atau stakeholders diartikan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan firma. Sementara itu, istilah pertukaran informasi digunakan untuk menekankan pada komunikasi keuangan yang bersifat dua arah. Dalam komunikasi dua arah, jenis-jenis informasi keuangan tidak hanya disediakan atau dibuka oleh satu pihak kepada pihak lainnya, melainkan informasi-informasi tersebut dibagi antara organisasi dan lingkungannya. Terdapat dua istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada komunikasi keuangan, yaitu Financial Public Relation dan Investor Relation. Financial Public Relation adalah ilmu berkomunikasi mengenai kegiatan dan kondisi perdagangan sebuah organisasi atau perusahaan, status keuangan, strategi, dan nilai-nilai secara konsisten, sehingga mereka dapat secara akurat mengevaluasi investasi mereka. Sedangkan investor relation adalah bagian khusus dari hubungan masyarakat atau public relation, perusahaan yang membangun dan memelihara hubungan masyarakat yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dan lainnya dalam komunitas keuangan. Yang kedua, fungsi public relation keuangan. Yang pertama ada informatif, yang berarti menyebarluaskan informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan kepada khalayak luas yang bertujuan untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman khalayak terkait dengan kinerja organisasi atau perusahaan. Yang kedua, persuasif, yaitu untuk mempengaruhi setiap pemangku kepentingan dalam organisasi. Ketika informasi-informasi ini disebarluaskan kepada khalayak, diharapkan dapat mempengaruhi sikap, pendapat, dan tindakan khalayak terkait dengan tujuan komunikasi keuangan. Yang ketiga, pengawasan. Berbagai informasi keuangan seperti laporan keuangan dapat dijadikan media pengawasan oleh pemerintah, sehingga dapat diketahui besaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan atau organisasi. Yang terakhir ada perencanaan. Informasi-informasi keuangan dan non-keuangan juga dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar bagi pemerintah untuk menyusun perencanaan. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Dapa Surya, NIM 4119057. Saya akan membagikan materi dari kelompok 7 mengenai public relation keuangan, poin B ya. Langsung saja yang ketiga, aspek public relation keuangan. Menurut Bachner, aspek-aspek komunikasi keuangan mengacu pada elemen-elemen komunikasi atau komponen-komponen komunikasi keuangan yang meliputi sumber, khalayak, pesan, saluran komunikasi, dan waktu serta pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama itu sumber komunikasi keuangan mengacu pada organisasi komunikasi keuangan. Yang kedua yaitu khalayak. Menurut Berg, secara garis besar khalayak komunikasi keuangan meliputi pemegang saham, penasihat keuangan, penasihat perusahaan, pihak luar yang berpengaruh, dan pemberi pinjaman. Yang ketiga itu C, pesan public relation keuangan. Pesan komunikasi keuangan meliputi informasi keuangan, periodik informasi keuangan berjalan, informasi keuangan reguler, dan informasi yang berkaitan dengan transaksi khusus. Yang keempat, saluran komunikasi. Saluran komunikasi keuangan adalah media yang digunakan dalam komunikasi keuangan yang meliputi laporan tahunan, laporan intern atau kuartal, dan sebagainya. Yang kelima, waktu. Yang dimaksud dengan waktu dalam komunikasi keuangan ialah waktu untuk berkomunikasi, biasanya untuk mempublikasikan berbagai jenis informasi keuangan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Yang keenam, keahlian yang dibutuhkan. Aspek komunikasi keuangan selanjutnya adalah keahlian yang dibutuhkan oleh praktisi hubungan masyarakat atau public relation untuk mengkomunikasikan masalah keuangan organisasi atau perusahaan kepada publik. Selanjutnya 4. Penerapan public relation keuangan. Penerapan komunikasi keuangan mengacu pada peran yang dimainkan oleh investor relation dalam mengimplementasikan tujuan komunikasi keuangan perusahaan. Tujuan komunikasi keuangan menurut Bird diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan organisasi atau perusahaan memperoleh suntikan modal dengan syarat yang tidak memberatkan. Yang B, menghindari terjadinya pengambil alihan perusahaan secara paksa lewat bursa. Yang C, memfasilitasi akuisisi melalui pemantapan harga saham. Yang D, meningkatkan kemampuan memperoleh pinjaman atau kredit dengan syarat yang tidak memberatkan. Yang kelima, menjaga peringkat hutang yang baik. Untuk mewujudkan tujuan komunikasi keuangan di atas, investor relation melakukan beberapa program kegiatan komunikasi keuangan yang bertolak dari kalender keuangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, A, memproduksi laporan dan catatan keuangan organisasi atau perusahaan. Yang B, membuat pengumuman hasil periode awal dan pertengahan masa kerja, dokumen-dokumen untuk pertemuan dengan para pialang dan pemegang saham. Yang C, mengorganisasikan pertemuan tahunan dan kegiatan lain yang berhubungan dengannya. Yang D, melakukan presentasi kepada para kreditor dan pihak media mengenai keuangan organisasi atau perusahaan. Yang kelima, yaitu mendukung situasi-situasi khusus seperti merger, akuisisi, penerbitan saham baru, dan pengembangan bisnis lainnya. Sekian dari saya. Untuk materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan investor atau investor relation. Yang pertama berkaitan dengan pengertiannya. The National Investor Relations Institute mendefinisikan hubungan investor sebagai sebuah tanggung jawab manajemen strategis yang mengintegrasikan finansial, komunikasi, pemasaran, dan pelaksanaan hukum sekuritas untuk memungkinkan komunikasi yang paling efektif antara sebuah perusahaan finansial dan konstituen lain yang pada akhirnya berkontribusi kepada sekuritas perusahaan untuk mencapai penilaian yang adil. Berikutnya, dimensi dari hubungan investor. Investor relation pada dasarnya memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemenuhan atau compliance dan dimensi pemasaran atau marketing. Dimensi pemenuhan maksudnya investor relation harus memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang diatur oleh para regulator dan memenuhi segala kebutuhan informasi dari dan untuk publiknya. Sedangkan dimensi pemasaran yaitu memastikan saham perusahaan yang diwakilinya terjual dengan harga yang adil sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir berkaitan dengan tanggung jawab investor relation. Dalam buku Investor Relation, Principle and International Best Practice of Financial Communication dijelaskan mengenai tanggung jawab dari investor relation dalam suatu perusahaan itu kurang lebih ada 4. Yang pertama, mengkoordinasikan keuangan dan strategi komunikasi. Yang kedua, membangun kesadaran internal dari investor relation.
Yang ketiga, menjadi juru bicara perusahaan di pasar keuangan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menyiarkan informasi kepada top management dan board of directors. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.